tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Di antaranya adalah nikmatnya hadirnya kita di sini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak mungkin kita akan bisa melaksanakan ibadah pada siang hari ini. Maka marilah kita senantiasa bersyukur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian. Allahumma amin. Kemudian dalam ceramah singkat siang hari ini, insyaallah kita akan membahas tentang amalan-amalan ringan yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin di bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita agar bisa melaksanakan amalan-amalan tersebut dan mendapatkan dari niatnya. Apa makna semua amal tergantung dari niatnya? Makna yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama adalah diterima atau tidaknya amal kita itu tergantung dari niatnya. Makanya kalau kita baca kelanjutan hadis itu, di akhir hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Barang siapa yang hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya diterima di sisi Allah dan Rasulnya. Namun barang siapa yang hijrahnya adalah untuk dunia yang ingin dia miliki atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia tuju. Namun barang siapa yang puasanya karena terpaksa, puasanya malu sama orang, puasanya gak enak sama orang, kita terima juga tergantung dari niat kita. Makanya Nabi SAW di kelanjutan hadis tadi menyebutkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amal tergantung dari niatnya, dan bagi setiap orang ganjaran pahala sesuai dengan apa yang dia. Ruba amalan sawirin itu azimuhun niyat. Betapa banyak amalan yang terlihat kecil di mata manusia, tapi gara-gara niatnya pahalanya menjadi besar di sisi Allah. Dan betapa banyak amalan yang besar di mata manusia, ternyata gara-gara niatnya menjadi kecil, bahkan tidak bernilai di sisi Allah. Karena bisa jadi dua orang sama-sama salat berjamaah, Pak, bersebelahan di belakang imam, namun pahala yang diraih berbeda. Gara-gara apa? Gara-gara niat kehusuan yang ada di dalam hati. Kemudian makna yang ketiga, semuanya tergantung, semua amalan tergantung dari niatnya, yaitu ringan beratnya suatu amalan, enjoy enggaknya suatu amalan itu tergantung dari niat yang ada dalam hati kita. Jadi amal ibadah itu kadang terasa berat, ya. Kita mau sholat duhur, mau sholat sunat setelahnya, mau duduk dengan ceramah, ini terasa berat. Maka yang perlu ditanyakan adalah niat kita. Dan ini bukan hanya dalam amal ibadah, termasuk pekerjaan yang kita lakukan, ya. Karena pekerjaan itu terasa berat, terasa malas mengerjakannya, asal-asalan mengerjakannya, maka coba tanya niat kita, tanya hati kita, ada apa? Makanya kalau kita melihat orang yang malas-malesan ketika bekerja asal-asalan, apa yang kita ucapkan? Kamu gak niat, ya. Makanya innamal a'malu binniyat, semua amalan itu tergantung dari. Di dalam sebuah diskusi Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan, apabila hambaku sudah niat mau melakukan perbuatan buruk, ya, berzina, pengen batal puasanya, pengen nyolong, ya, maka apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala taktubuhu alaihi hatta ya'malaha, jangan dicatat dulu, ya. Ini instruksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikat mencatat. Kalau hambaku dia niat buruk, jangan dicatat dulu sampai dia melakukannya. Apabila dia sudah melakukannya, faktubuhu alaihi bimisli ma ya'mal, maka tulislah dosa sebesar apa yang dia lakukan. Wa in tarakaha min ajri,
maka fakturlah. Kalau dia sudah niat buruk ternyata dia tinggalkan karena aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah mau tolong, astagfirullahaladzim, sudah selesai bulan Ramadan, maka gak jadi, maka ditulis satu kebaikan. Tapi karena Allah Pak ya, bukan Allah, maka tulislah baginya satu kebaikan. Maka yang namanya niat itu tidak sia-sia. Dan kita nggak rugi apa-apa. Kita nggak mengeluarkan tenaga, kita nggak capek, nggak ngeluarin uang, nggak apa-apa ya. Cuma niat. Subhanallah, Allah tulis satu kebaikan. Golongan yang pertama dikasih harta plus ilmu. Golongan yang kedua, abdul utia ilman, dikasih ilmu tapi nggak dikasih harta. Ya, dikasih ilmu nggak dikasih harta. Maka dia berniat, wa huwa shadiqun niyah wa yaqul, niatnya jujur, Pak. Maka dia mengatakan, seandainya saya punya harta seperti golongan yang pertama, seandainya saya punya kekayaan seperti fulan, maka saya akan beramal seperti fulan juga. Ya. Saya akan bersedekah, saya akan naik haji, saya akan bersedekah dan sebagainya, Pak. Ya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Idza awa ahadukum bila firasi, apabila salah seorang di antara kalian pergi tidur, namun sebelum tidur dia berniat, saya nanti malam ingin malam, pengen sholat 11 rakaat. Tapi ternyata apa yang terjadi? Walaupun mu'ainah hatta yusbih, sampai subuh enggak bangun. Ya. Jadi gratis, Pak. Enggak usah bangun malam, tidur enak, pulas. Tapi apa? Tapi dapat pahala sempurna 11 rakaat. Ya. Maka jangan pernah kita merasa malas atau menyepelekan yang namanya niat. Namun bukan niat-niatan, Pak ya, niat yang jujur, niat yang benar, Pak. Ya. Jangan saya niat bangun malam, ya, tapi tumpukan bantal 5 biji misalnya, mati lampu, dikunci, ya, jangan diganggu, alarm matikan semua, ini nggak niat, enggak. Kamu tahu? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat Badui, Pak. Dia masuk Islam, kemudian ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika terjadi perang, sahabat Badui ini disuruh jaga di belakang. Kamu kalau ada musuh di belakang, kamu jaga, ya. Yang di depan perang, pas di tengah perang menang, Pak. Maka kaum muslimin mendapatkan harta ghanimah. Kemudian dibagi-bagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bagiannya si Arab Badui tadi. Maka karena dia di belakang, Nabi sallallahu alaihi wasallam nitip, ini tolong titip buat si Badui di belakang sana. Maka dibawa oleh para sahabat. Ketika diberikan, ini bagian kamu, harta ghanimah. Apa ini, kata si Badui? Saya nggak pengen ini. Ya. Nggak tahu ini bagian, ada kismatun qasamah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bagianmu yang sudah dibagi sendiri sama Rasulullah SAW untuk kamu, ambil. Maka dibawa harta tersebut, ditaruh di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, mahada, malihat tabatuka. Wahai Rasulullah, harta apa ini? Bukan untuk ini saya berperang, bukan untuk ini saya mengikutimu, mengikuti sunnahmu. Tapi tujuan saya adalah agar bisa berperang. Kemudian ada musuh yang memanah, kemudian saya dipandang di sini, kemudian saya meninggal, saya masuk surga. Ya. Rasulullah SAW nggak tahu apakah niat ini benar apa enggak. Karena yang namanya niat itu tempatnya di hati, nggak ada yang tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang pertama yang sering dilalaikan oleh manusia. Yang kedua, Pak, amalan yang juga terkadang banyak dilalaikan, yaitu adalah makan sahur, Pak. Ya. Banyak orang, ya, sahur itu malam sudah makan banyak, jadi pol-polin. Terus kenyang ketika dibangun subuh, sebelum subuh sahur, sudah-sudahnya nggak mau. Nah ini sama bersabda, tasaharu walau bijur'atin min ma'in, sahurlah kalian meskipun cuma dengan seteguk air. Sudah sering juga dilalaikan oleh atau ditinggalkan oleh kaum muslimin adalah bersiwak, Pak. Ya. Bersiwak, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
As-siwaku madharatun lil fami wa mardatun lirabbi. Siwak itu adalah pembersih mulut dan membuat ridho Allah Subhanahu wa taala. Setelahnya itu keutamaan sangat besar. Apa keutamaan jabatan, Pak? Yang pertama, mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithla ma yaqul." Apabila kalian mendengar muadzin ada, maka ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian setelah selesai, sholli alaihi, setelah itu bersalawatlah atas diriku. Ya. Misalnya Allahumma sholli ala Muhammad. Atau yang kita baca ketika tahiyat, Pak, ya. Namanya salawat Ibrahimiyah. Jadi satu salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para umatnya. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Ya, sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu paling lengkap.